Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadam Vande Ham Sri Guru Shri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabhandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Mukam Karoti Vachalam Panglungram Hayate Girim Yat Kripa Tamahang Vande Sri Gurun Ninataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Vande Nantagutaishwaram Sri Chaitanya Mahaprabhum Nichopi Yat Prasadat Shad Bhakti Sastra Pravartak. Hare Krishna. Oke, selamat datang pada Prabu-Prabu semuanya. Jadi di bukan minggu yang lalu sih. 2 hari yang lalu ya. Kemarin lusa sudah mendiskusikan bagaimana hubungan Sri Krishna dengan alam semesta material ini. Jadi hubungannya Sri Krishna dengan alam semesta material ini sangat unik sekali. Ya, di satu sisi beliau yang memanage seluruh alam semesta ini, tetapi di sisi yang lain beliau tidak secara langsung memiliki kontak, memiliki hubungan dengan dunia material ini. Oke. Jadi hari ini kita melanjutkan diskusi kita dari bab 9 Srimad Bhagavad Gita sloka 11 sampai 28. Oke. Jadi inilah bagian pertama dari diskusi kita dari sloka 11 sampai 19. Ini adalah perbandingan antara penyembah dan orang yang bukan memuja Sri Krishna. Orang yang tidak memuja Sri Krishna. Krishna membandingkan para penyembah murni dengan orang-orang impersonalis. Memuja para dewa dan mereka yang memuja bentuk alam semesta. Ia juga menjelaskan bagaimana bermeditasi kepadanya sebagai Wiswarupa. Ya. Sloka nomor 11. Ya, ini dia. Sloka yang sering dikutip oleh Srila Prabhupada. Awajananti mamudha manushim tanum ashritam param bhava majananto mama bhuta maheshwaram. Terjemahannya, orang bodoh mengejek diriku bila aku menurun dalam bentuk seperti manusia. Jadi manusim tanum asrita. Manusim tanum asrita artinya ketika Sri Krishna muncul di dunia ini dalam wujud seperti manusia. Bukan berarti Sri Krishna adalah manusia. Sama seperti halnya beliau turun sebagai waraha. Ya, beliau turun sebagai waraha bukan berarti Sri Krishna itu babi. Tapi beliau muncul sebagai seperti babi, mengambil wujud seperti babi. Ya, sama seperti halnya orang mementaskan drama ya di atas panggung. Jadi terkadang orang mendapatkan peran menjadi orang yang jahat, orang yang baik, menjadi binatang, jadi seperti itu. Tapi aslinya orang itu bukanlah orang jahat. Orang itu bukanlah binatang. Jadi seperti itu juga Sri Krishna. Makanya ini disebut dengan lila manusim tanum asritam, menurun dalam bentuk seperti manusia. Mereka tidak mengenal sifat rohaniku sebagai Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada.
awajananti artinya, awajananti, orang yang tidak tahu, ya, orang yang bodoh, mudha. Srila Prabhupada menjelaskan, berkenaan dengan penjelasan ayat-ayat sebelumnya dalam bab ini, sudah jelas bahwa walaupun kepribadian Tuhan Yang Maha Esa muncul seperti seorang manusia, beliau bukan manusia biasa. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang menjalankan ciptaan, pemeliharaan, dan peleburan seluruh manifestasi alam semesta, tidak mungkin manusia biasa. Namun ada banyak orang bodoh yang menganggap Krishna tidak lebih daripada manusia perkasa. Orang bodoh menganggap Krishna manusia biasa karena mereka belum mengenal kegiatan rahasia Tuhan Yang Maha Esa dan berbagai tenaga beliau. Mereka tidak mengetahui bahwa Krishna adalah lambang pengetahuan dan kebahagiaan lengkap. Bahwa Krishna adalah pemilik segala sesuatu dan beliau dapat menganugerahkan pembebasan kepada siapapun. Oleh karena mereka tidak mengetahui bahwa Krishna memiliki begitu banyak kualifikasi rohani, mereka mengejek Krishna. Ya. Jadi kebanyakan orang, bahkan di India sekalipun, ya, mereka tidak begitu mengagungkan posisi Sri Krishna sebagai kepribadian yang tertinggi. Oke, jadi ini adalah salah satu wujud dari kecerdasan yang dicuri oleh Maya. Ya, Maya ya apa Rita Giana. Kebanyakan orang di India mempersamakan kedudukan Sri Krishna dengan dewa-dewa yang lain, seperti Hanuman juga. Ya, jadi kebanyakan orang berpikir bahwa ya memuja Sri Krishna, memuja Durga, memuja Hanuman, mereka akan mendapatkan hasil yang sama. Tapi akan dijelaskan nanti di bagian kedua dari diskusi kita. Jadi kalau seseorang memuja para dewa, ya Yanti Dewa Brata Dewa, jadi mereka akan mencapai planet-planet para dewa. Jadi mereka yang memuja leluhur, ya mereka akan mencapai planet leluhur. Mereka yang memuja buta, roh-roh halus, jadi seperti itu, hantu, mereka akan terlahir di planet-planet hantu, jadi seperti itu. Jadi Srila Prabhupada memberikan contoh seperti halnya kita membeli tiket pesawat. Jadi kalau kita membeli tiket pesawat ke Amerika, dari Indonesia, dari Jakarta ke Amerika, contoh, ya pasti kita akan sampai ke Amerika karena kita membeli tiket untuk Amerika. Jadi tidak mungkin kita beli tiket dari Jakarta ke Amerika, terus kita naik pesawat dan nyampainya ke India. Jadi tidak mungkin seperti itu karena tujuannya sudah pasti sesuai dengan tiket yang kita miliki. Ya. Terlebih lagi bahwa orang yang menganggap Sri Krishna sebagai manusia biasa, ini adalah ilusi tingkat tinggi, ya, ilusi yang paling tinggi sebenarnya ketika kita menganggap Sri Krishna hanyalah manusia biasa. Oke, Sri Krishna memiliki kekuatan super, tapi Krishna adalah manusia biasa. Contohnya beliau mati ketika dipanah oleh seorang pemburu. Jadi makanya beliau melakukan lila itu hanya untuk membingungkan orang-orang yang ateis, para ateis. Jadi mudha, manusim tanum asrita. Karena mereka ajananto, mereka tidak mengerti, ya, param bhawam, artinya sifat rohani Sri Krishna, param bhawam, mama bhuta maheshwaram, maha ishwaram. Krishna bukanlah sekedar ishwara. Jadi setiap makhluk hidup sebenarnya ishwara. Kita juga ishwara. Tapi siapakah param ishwara? Param ishwara adalah Sri Krishna. Makanya beliau juga disebut dengan maheshwaram. Orang yang penguasa tertinggi, ya, maha ishwaram. Kita juga ishwara karena kita memiliki kapasitas untuk menguasai, untuk menikmati, untuk mengeksploitasi sesuatu, tetapi pada tingkatan tertentu saja. Tapi Sri Krishna menguasai segalanya. Makanya beliau disebut dengan Maheshwaram. Ya, Mama Bhuta Maheshwaram. Param Bhavam. Sloka nomor 12. Moga sa moga karmano moga gyana vicetasaha raksasim asurin caiwa prakritim mohinim srika. Jadi bagian ini juga masih membahas tentang orang jahat, ya, orang yang menyembah. Artinya orang yang dibingungkan seperti itu tarik pada pandangan jahat.
dan pandangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mogha artinya dibingungkan. Ya. Dalam khayalan seperti itu, harapan mereka adalah untuk mencapai pembebasan. Kegiatannya yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala. Jadi moga karmano, serta mengembangkan pengetahuan di semua dikala. Serta mengembangkan pengetahuan semua dikala. Bentar, bisa perlu cek apa arti dari kata ini. Jadi moga karmano. Orang yang dibingungkan seperti itu tertarik pada pandangan jahat dan pandangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam khayalan seperti itu, harapan mereka adalah untuk mencapai pembebasan. Kegiatannya yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala, serta pengembangan pengetahuannya. Semua dikalahkan. Oke, semua dikalahkan. Jadi semua dikalahkan. Pengetahuannya semua dikalahkan. Kurang lagi sedikit sini. Prabhupada menjelaskan, ada banyak penyembah yang menganggap dirinya sadar akan Krishna dan sedang berbakti, tetapi di dalam hati mereka tidak mengakui kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna sebagai kebenaran mutlak. Mereka tidak akan pernah merasakan hasil bakti, yakni kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah orang yang berpura-pura. Orang yang berpura-pura saja. Menganggap diri percaya kepada Tuhan, memuja Tuhan, tetapi mereka tidak mengakui bahwa Sri Krishna adalah penguasa tertinggi. Jadi dalam artian di sini, kita harus mengerti bahwa Sri Krishna adalah penguasa tertinggi. Kalau kita sudah mengerti Sri Krishna adalah penguasa tertinggi, jadi hendaknya kita menghilangkan segala ide, segala konsep di dalam pikiran kita mengenai, oh saya masih bisa menikmati dunia material ini. Jadi kalau kita masih memiliki konsep seperti itu, masih memiliki harapan bahwa kita akan bisa berbahagia di dunia material ini dengan memuaskan indria-indria kita secara independen. Makanya Srila Prabhupada menyebutkan di sini, jadi orang itu tidak akan mendapatkan buah dari pelayanan bakti yang dilakukan, yaitu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Orang yang sibuk dalam kegiatan salat yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala dan akhirnya mengharapkan mencapai pembebasan dari ikatan material, mereka juga tidak pernah berhasil sebab mereka mengejek kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna. Dengan kata lain, orang yang mengejek Krishna adalah orang jahat atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itu adalah kesimpulannya. Sloka nomor 13. Nah, sekarang ini menjelaskan tentang penyembah Sri Krishna. Jadi dua sloka di awal ini menggambarkan tentang orang yang bukan penyembah, yakni para karmi, pemuja para dewa, dan para impersonalis. Ya, karena mereka tidak mengetahui posisi kedudukan Sri Krishna yang tertinggi, ya, param bhawam. Makanya awajananti mamudha, orang-orang bodoh mengejek Sri Krishna. Ketika Sri Krishna muncul ke dunia ini dalam wujud seperti manusia. Dan dijelaskan di sloka berikutnya, moga samoga karmano. Jadi mereka dibingungkan, prakriti mohini sritaha. Jadi dibingungkan oleh tenaga eksternal Sri Krishna. Nah, sloka ini, sloka 13, menguraikan tentang penyembah. Mahatma, Mahatma artinya roh yang agung. Mahatmana sumam parta daivim prakritim asritaha.
Bhajan tiananya mahanaso gyatwa butadim avyayam. Artinya, wahai putra Prita, orang yang tidak dihayalkan, roh-roh yang mulia, di bawah perlindungan alam rohani, mereka tekun sepenuhnya dalam bakti, karena mereka mengenal diriku sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, asal mula yang tidak dapat dimusnahkan. Jadi ini adalah Mahatma ketika Srila Prabhupada, kalau Srila Prabhupada memberikan kelas tentang Mahatma, beliau selalu mengutip sloka ini ya, Mahatma. Dan sloka yang satunya lagi, Bahunam Janmanam Ante. Sloka itu sering sekali dikutip oleh Srila Prabhupada ketika Srila Prabhupada membicarakan tentang Mahatma. Sa Mahatma Sudur Labaha, ya di sloka itu, Bahunam Janmanam Ante. Jadi Sa Mahatma Sudur Labaha. Roh yang agung sangat jarang sekali ditemukan. Dan bagaimana ciri-ciri roh yang agung jadi dijelaskan di sloka ini dan di sloka berikutnya. Jadi di sini menjelaskan tentang Daiwi Prakriti Asrita. Jadi roh yang agung selalu berada di dalam perlindungan Daiwi Prakriti. Sedangkan orang yang bukan penyembah, jadi para Duratma, jadi ada dua hal di sini ya, Mahatma dan Duratma. Mahatma artinya orang yang menyerahkan diri kepada Sri Krishna. Ini namanya Mahatma. Dan Duratma artinya orang yang tidak memuja Sri Krishna, tidak percaya akan Tuhan, para ateis. Jadi para Duratma, mereka berada di bawah cengkraman Mohini Prakriti. Mohini Prakriti artinya tenaga eksternal Sri Krishna atau Mahamaya. Sedangkan Mahatma, para Mahatma berada di bawah perlindungan Daiwi Prakriti atau Yoga Maya Sri Krishna. Terkadang di dalam lila Sri Krishna kita melihat bahwa para penyembah murni Sri Krishna sekalipun terkadang bisa dibingungkan oleh posisi Sri Krishna, kedudukan Sri Krishna. Ya, seperti Arjuna bingung sebelum perang. Bab 1 kita sudah membahas seperti Arjuna, atau contohnya juga seperti Dewa Brahma. Beliau adalah penyembah murni, tapi di dalam skanda 3 bab 10, skanda 3 bab 10, Srila Prabhupada menjelaskan bahwa mengapa penyembah agung seperti Arjuna, bahkan Dewa Brahma sekalipun dibingungkan oleh posisi Sri Krishna yang asli. Jadi Dewa Brahma menganggap bahwa anak kecil ini yang mengembalakan sapi bersama teman-temannya ini tidak mungkin Tuhan seperti apa yang dibicarakan oleh para dewa yang lainnya. Karena ketika itu setelah membunuh Agasura, Sri Krishna setelah membunuh raksasa Agasura, jadi para dewa mengagung-agungkan Sri Krishna, menaburkan bunga, memainkan musik dari surga, jadi seperti itu. Jadi ketika Dewa Brahma melihat hal ini, Dewa Brahma mengatakan, tidak mungkin anak kecil ini adalah Tuhan. Akhirnya Dewa Brahma menguji Sri Krishna. Jadi Dewa Brahma dibingungkan di sini. Arjuna juga seperti itu sebelum pertempuran. Jadi Arjuna juga dibingungkan. Bahkan Arjuna kelihatannya begitu bingung bingung dalam artian ini adalah sesuatu yang paling mendasar sekali. Arjuna begitu terikat dengan badannya. Ini bukanlah ciri-ciri orang yang seorang penyembah murni. Seorang penyembah murni sepenuhnya terbebaskan dari ikatan duniawi khususnya pada badan. Tapi Arjuna begitu dibingungkan. Ya, kakek saya, bagaimana mungkin saya membunuh kakek saya sendiri? Bagaimana mungkin saya melawan kakek saya sendiri, guru saya sendiri, sanak keluarga sendiri? Tapi Srila Prabhupada menjelaskan di dalam skanda 3 bab 10. Beliau menjelaskan mengapa orang murni, penyembah murni seperti ini dibingungkan. Jadi tujuannya yaitu untuk pertama mengajarkan kita, mengajarkan orang pada umumnya, dan yang kedua yaitu untuk mengintensify bakti mereka, supaya bakti mereka bisa menjadi intens. Ya. Seperti Brahma, di awal beliau bingung, jadi seperti itu, khususnya pada saat sebelum penciptaan alam semesta, bingung beliau, bagaimana mungkin saya bisa menciptakan alam semesta ini, bagaimana mungkin saya bisa menciptakan susunan planet. Jadi alam semesta sudah diciptakan, jadi sekarang tugas Brahma menyusun planet, ya, menciptakan planet-planet. Jadi seperti itu. Beliau dibingungkan dan beliau berdoa kepada Sri Krishna supaya kebingungannya dihilangkan, supaya kebodohannya, avidyanya dihilangkan.
ketika kebodohan dari Dewa Brahma atau Arjuna dihilangkan oleh Sri Krishna. Jadi seorang penyembah seperti Arjuna dan Dewa Brahma akan merasa gimana ya, seperti berterima kasih seperti itu, dan bakti mereka akan menjadi lebih intens. Jadi seperti itu Srila Prabhupada menjelaskan. Ya, jadi seorang Mahatma berada di bawah perlindungan Daiwi Prakriti. Walaupun terkadang mereka kelihatannya bingung, tetapi ini adalah bagian lila dari Sri Krishna. Jadi kebingungan mereka tidak membuat mereka jatuh merosot dari jalan bhakti. Sama seperti halnya para gopi, para gopa di Brindawan. Mereka tidak tahu kedudukan Sri Krishna sebagai Tuhan. Tetapi dengan pengaruh Daiwi Prakriti seperti ini, bakti mereka bahkan setiap hari menjadi lebih intens. Menjadi lebih intens. Lain halnya dengan orang yang duratma. Mereka berada di bawah cengkraman Mohini Prakriti. Mereka tidak tahu siapa itu Tuhan. Mereka tidak tahu Krishna adalah Tuhan. Dan secara otomatis hidup mereka akan menjadi merosot. Srila Prabhupada menjelaskan, tanda pertama seorang Mahatma adalah bahwa dia sudah mantap dalam sifat rohani. Dia tidak dikendalikan oleh alam material. Bagaimana keadaan seperti ini dicapai? Dijelaskan dalam bab 7. Oke, dijelaskan dalam bab 7. Siapa yang masih ingat di mana Sri Krishna mengatakan orang yang dia tidak dikendalikan oleh alam material. Bagaimana keadaan seperti itu dicapai? Itu dijelaskan dalam bab 7. Oke, di dalam bab 7 kita sudah membahas bagaimana caranya kita bisa keluar dari cengkraman maya. Jadi, siapa yang masih ingat slokanya? Hare Krishna. Prabu Acharya. Atau Prabhu. Ya, Hare Krishna. Apa tadi Bu? Bisa ulang ya? Biar terbebas dari cengkraman maya. Sini slokanya, tunggu saya ingat-ingat dulu. Ya, di dalam bab 7 Sri Krishna sudah menjelaskan bagaimana caranya seseorang bisa keluar dari cengkraman maya. Oh. Kalau tidak salah sloka 7:14 itu Bu. Gimana bunyinya? Diwihi esa gunamayi mama maya durat yaya mam ewa ya prabadiante mayam etam tarantite. Yang itu ya? Artinya? Artinya tenaga Krishna itu yang terdiri dari 3 sifat alam material sulit sekali diatasi. Tapi orang yang sudah menyerahkan diri kepada Krishna dengan mudah dapat melampaui tenaga material itu gitu. Oke, makasih. Ya, Daiwi Hesa Gunamayi. Jadi itu adalah slokanya. Srila Prabhupada mengutip sloka itu. Bimbingan alam rohani disebut Daiwi Prakriti atau alam rohani. Jadi apabila seorang diangkat seperti itu melalui penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia mencapai tingkat roh yang mulia atau Mahatma. Jadi intinya yaitu berlindung di bawah kaki Padma Sri Krishna. Jadi pernah Srila Prabhupada ditanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bukan Srila Prabhupada yang ditanya, tetapi Srila Prabhupada mengatakan seperti ini. Kalau if you want to be a great man, kalau Anda ingin menjadi orang yang besar, kalau Anda ingin menjadi orang yang besar, seorang penguasa yang besar, janganlah mencoba menjadi Tuhan, tapi cobalah menjadi penyembah Tuhan. Ya, Srila Prabhupada mengatakan seperti itu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang besar, ingin menjadi seorang penguasa yang besar, jangan mencoba menjadi Tuhan,
tapi cobalah untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena Sri Krishna sendiri ditaklukkan oleh penyembah murni beliau. Jadi orang yang berlindung di bawah kaki Padma Sri Krishna secara otomatis menjadi orang yang Maha Atma, ya Maha Atma, orang yang besar. Seorang Mahatma tidak mengalihkan perhatiannya pada hal-hal di luar Krishna. Sebab ia mengetahui secara sempurna bahwa Krishna adalah kepribadian Tuhan yang paling utama yang asli. Sebab segala sebab. Kenyataan tersebut tidak dapat diragukan sama sekali. Seorang Mahatma atau roh yang mulia berkembang melalui pergaulan dengan Mahatma-Mahatma yang lain, yaitu para penyembah yang murni. Jadi penting sekali bagian ini. Ya. Jadi ciri-ciri seorang penyembah murni, seorang Mahatma, yaitu selalu senantiasa menghubungkan diri dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Hanya di sloka berikutnya kita akan menemukan deskripsi ini, ya, gambaran tentang para Mahatma. Dan Srila Prabhupada menjelaskan bagaimana caranya menjadi seorang Mahatma. Caranya yaitu dengan bergaul dengan para Mahatma-Mahatma yang lainnya. Ya. Jadi sloka 14 ini adalah lanjutan tentang deskripsi dari para Mahatma. Satatam kirtayanto mam yatantascha drida vrata. Namasyantas camam bhaktya nitya yukta upasati. Roh-roh yang mulia ini selalu memuji kebesaranku. Berusaha dengan ketabahan hati yang mantap, bersujud di hadapanku, dan senantiasa sembahyang padaku dengan bhakti. Ya. Satatam ini artinya nityam, sama. Satatam nityam artinya senantiasa. Kirtayanta, memuji kebesaran Sri Krishna. Drida brata, ketabahan hati. Namasyantas, bersujud. Mambaktia, menjadi penyembah Sri Krishna. Srila Prabhupada menjelaskan, seorang Mahatma tidak dapat dicetak dengan cara memberi cap kepada orang biasa. Ciri-ciri seorang Mahatma diuraikan di sini. Seorang Mahatma selalu tekun memuji kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, Krishna, kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak mempunyai kesibukan selain itu. Dia senantiasa tekun memuji kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Jadi unik sekali Srila Prabhupada mengatakan, seorang Mahatma tidak dapat dicetak dengan cara memberi cap kepada orang biasa atau memberikan sertifikat bahwa ini adalah sertifikatnya, kamu adalah seorang Mahatma. Tidak seperti itu. Sama seperti halnya orang yang mengikuti kursus-kursus seperti Bhakti Sastri atau ISKCON Disciple Course, Bhakti Vaibhava, dan lain sebagainya. Ketika lulus, mendapatkan sertifikat, bukan berarti sertifikat ini adalah jaminan bahwa orang itu sudah maju dalam kesadaran Krishna. Jadi bukti seseorang maju dalam kesadaran Krishna yaitu sloka ini, Satatam kirtayanto mam, tidak pernah melakukan prajalpa yang keluar dari mulut seorang penyembah seharusnya, ya, hanya Krishna kata, topik-topik tentang kesadaran Krishna, ya. Dan apa yang didengar hanya mendengar tentang Sri Krishna. Jadi seperti halnya Srila Prabhupada memberikan contoh seperti burung cataka, ya, burung cataka. Jadi ada seekor burung yang bernama burung cataka. Prabu bisa cari di Google, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan cloud bird, ya, cloud bird. Jadi burung cataka ini tidak pernah meminum air yang sudah menyentuh tanah. Jadi burung cataka ini akan selalu terbang di angkasa dan dimanapun ada mendung. Jadi burung ini akan berada di bawah awan hitam ini, mendung ini, dan membuka mulutnya sambil terbang. Jadi burung ini hanya minum air hujan yang jatuh langsung dari angkasa. Jadi kalau air, walaupun air jernih sekalipun, danau yang jernih sekalipun, kalau sudah menyentuh tanah, burung ini tidak akan meminum air itu. Jadi ini adalah contoh yang tepat untuk seorang penyembah murni. Hanya mendengar topik tentang Krishna saja, tidak ingin mendengarkan hal-hal yang lain.
hanya ingin memuji tentang Sri Krishna saja. Yang keluar dari mulutnya hanyalah hal-hal tentang keagungan Sri Krishna. Hanya makan prasad saja. Tidak ingin makan sesuatu yang tidak dipersembahkan pada Sri Krishna terlebih dahulu. Jadi dengan cara seperti ini, orang bisa menjadi seorang Mahatma. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang Mahatma. Ya. Dridha Brata. Kalau ada halangan, rintangan, jadi tidak pernah gentar, jadi tetap melakukan pelayanannya. Ya, tidak pernah putus asa. Utsahan niscaya dharya. Jadi seperti itu. Seperti halnya burung cataka ini yang hanya meminum air murni yang jatuh dari awan, air hujan murni. Jadi seperti itu. Selalu memuji. Kemudian Prabhupada menjelaskan dalam bhakti ada kegiatan tertentu yang disebut ketabahan hati, ya, dridha vrata, ketabahan hati. Misalnya berpuasa pada hari-hari tertentu. Seperti pada hari ke-11 sesudah purnama dan bulan mati, yaitu hari Ekadasi. Dan pada hari besar munculnya penjelmaan Tuhan atau munculnya para acarya sebelumnya. Ya, jadi kita berpuasa. Jadi di dalam pelaksanaan bakti ini kita harus melakukan pertapaan juga. Walaupun pertapaan bukanlah sesuatu yang menjadi patokan, jadi menjadi patokan untuk kita maju dalam kesadaran Krishna. Jadi pertapaan yang kita lakukan dalam kesadaran Krishna ini sifatnya susukam kartum avyayam. Makanya disebut dengan tapo divyam. Ya, bukan hanya pertapaan untuk menyiksa diri saja. Tapi pertapaan yang kita lakukan seperti berpuasa di hari Ekadasi atau berpuasa di hari kemunculan Sri Krishna atau awatara yang lain, biasanya kita berpuasa setengah hari atau sampai sore. Pada Janmastami kita puasa sampai tengah malam, jadi seperti itu. Jadi pertapaan ini tujuannya untuk memuaskan Sri Krishna. Tujuannya untuk memuaskan Sri Krishna. Kita mengikuti 4 prinsip, 4 pantangan ini kita harus ikuti. Ini adalah pertapaan. Bangun pagi untuk menggelarati, ini adalah pertapaan. Tapi pertapaannya bersifat susukam kartum avyayam, tapo divyam putra kayena satyam, sudya diasmat brahma saukyam tu anantam. Jadi kita akan mendapatkan brahma saukyam, kebahagiaan rohani dengan melakukan pertapaan. Lain halnya dengan para mayawadi, karena mereka mengetahui bahwa kita bukanlah badan ini, jadi mereka menyiksa badan mereka. Rahu ganaitat tapasana yati nachedyaya nirwapanad grihadva nachandasa naiwa jalagani surya nachandasa naiwa jalagni suryair vinamahad pada rajobisekam. Jadi Jada Barata memberikan instruksi kepada Maharaja Rahugana, ya, skanda 6, skanda 5, skanda 6 Srimad Bhagavatam. Ya, jadi di situ beliau mengatakan Rahugana tapasa naayati. Tapasa, pertapaan bukanlah kualifikasi untuk seseorang bisa maju dalam kesadaran Krishna, mencapai kesempurnaan dalam kesadaran Krishna. Pertapaan bukanlah kualifikasi untuk maju dalam kesadaran Krishna. Nachedyaya nirwapanad grihadva. Tidak juga seseorang itu bisa maju dalam kesadaran Krishna dengan strict mengikuti varnasrama, dijelaskan di situ. Dengan strict mengikuti varnasrama, ya, unik sekali. Grihadva, melaksanakan grihasta dharma, brahmacharya dharma, sannyas dharma, brahmana dharma, kshatriya dharma, vaishya dharma, shudra dharma. Dengan strict melakukan hal ini, tidak ada jaminan orang bisa maju dalam kesadaran Krishna. Grihadva nachandasa naiwa jalagni suryair. Jadi para mayawadi biasanya jala agni suryair. Ketika musim panas. Jadi kalau musim panas di India memang begitu ekstrim sekali, ya. Jadi para mayawadi pada saat musim panas, para sannyasi mayawadi pada saat musim panas,
Mereka duduk di bawah terik matahari dan mengelilingi badan mereka dengan api. Ini adalah pertapaan yang keras sekali. Jala Agni Surya, ya, jala. Kemudian pada saat musim dingin, jadi mereka akan merendam badan mereka di air yang dingin sekali. Seharian penuh. Jadi ini adalah pertapaan yang menyiksa diri sebenarnya. Ya, tapi Mahat pada Rajo Abhisekam. Cara yang termudah untuk maju dalam kesadaran Krishna yaitu Mahat pada Rajo Abhisekam. Jadi ambil debu dari kaki Padma seorang Vaisnava, seorang Mahatma. Kemudian Abhisekam, lakukan Abhisekam. Artinya taruh di atas kepala kita. Kita harus mandi dengan debu kaki Padma seorang penyembah murni. Ya. Oke, Jada Bharata mengatakan pertapaan bukanlah kualifikasi untuk maju dalam kesadaran Krishna. Tetapi di sini di sloka ini Sri Krishna sendiri langsung mengatakan yatantascha drida brata. Kita harus memiliki ketabahan hati. Ketabahan hati dimanifestasikan dalam wujud melakukan pertapaan seperti berpuasa di hari Ekadasi atau berpuasa di hari-hari kemunculan Sri Krishna. Jadi kelihatannya ini adalah sebuah kontradiksi, ya, sebuah kontradiksi. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang dimaksudkan oleh oleh Jada Bharata, pertapaan yang dimasukkan di situ yaitu pertapaan seperti para Mayawadi, yang hanya menyiksa badan saja dan tidak ada hubungannya dengan Sri Krishna. Tapi pertapaan yang dilakukan dengan maksud, dengan tujuan untuk memuaskan Sri Krishna, ini yang didukung di sini. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan pertapaan untuk maju dalam kesadaran Krishna. Tapi jenis pertapaannya yaitu tapo divyam. Makanya kata divyam di sini artinya pertapaan yang bersifat transcendental. Jadi apapun yang dihubungkan dengan Sri Krishna akan menjadi transcendental, akan dirohanikan. Ya. Seperti halnya Ekadasi. Oke, kita melakukan pertapaan, kita berpuasa. Pada hari Ekadasi kita berpuasa. Nah, tujuan puasa apa? Yaitu untuk meluangkan waktu lebih banyak, berjapa lebih banyak, membaca lebih banyak, mendengar lebih banyak, melakukan pelayanan lebih banyak. Ini adalah tujuan kita berpuasa pada saat Ekadasi untuk meminimalisir kebutuhan badan dan lebih banyak meluangkan waktu untuk melakukan pelayanan kepada Sri Krishna. Lebih banyak berjapa. Tetapi kalau pada saat Ekadasi, pada hari Ekadasi, kita berpuasa penuh dan berjapa 64 putaran. Ya, 64 jam. 64 putaran. Ya, kita berpuasa penuh, 64 putaran kita berjapa. Tapi kita goar-goar sana kemari. Oh, saya tidak, sorry Prabu, saya puasa hari ini. Saya berjapa 64 putaran hari ini. Kita ingin orang lain tahu apa yang kita lakukan di hari Ekadasi ini. Saya berpuasa, saya berjapa 64 putaran, kita goar-goar sana kemari. Jadi ini bukanlah tapo divyam. Ini tidak memuaskan Sri Krishna. Karena kita menginginkan orang lain memuji kita. Oh, Prabu ini puasa penuh pada saat Ekadasi dan berjapa 64 putaran hari Ekadasi. Wah, Prabu ini pasti sangat maju sekali dalam kesadaran Krishna. Tetapi kalau kita berpuasa pada saat Ekadasi, berjapa 64 putaran, dan kita merahasiakan hal ini. Ini baru memuaskan Sri Krishna. Karena sifat mentalitas kita kadang-kadang menjadi duplicitous. Ya. Kita sering sekali kita menjadi orang yang berpura-pura. Orang yang munafik. Orang yang munafik. Ya. Kita mempose diri kita sebagai orang yang maju dalam kesadaran Krishna. Karena kita ingin dipuji. Jadi pelaksanaan hari Ekadasi, karena Srila Prabhupada membicarakan tentang Ekadasi di sini, lebih baik kalau kita tidak bisa berpuasa penuh, silahkan minum air, atau makan buah, atau makan Ekadasi prasad, tidak apa-apa, tetapi pelayanan harus tetap jalan. Daripada kita berpuasa, dan badan menjadi lemas, kita masih memaksakan diri untuk berpuasa karena ego palsu kita. Jadi
Ini tidak dibenarkan. Pernah Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pada saat hari Ekadasi, ya. Jadi pagi, jam 10 pagi, semua murid beliau sudah tergeletak tidur. Jadi beliau datang ke ashram, jadi melihat murid-murid beliau tidur. Jadi beliau begitu marah sekali. Kenapa kalian semua tidur? Jadi mereka menjawab, oh Guru Maharaj, hari ini adalah Ekadasi, kita semua puasa. Jadi kita tidak memiliki tenaga. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau marah dan menyuruh, oke, sekarang silakan masak kicri yang banyak, makan dan keluar untuk pengajaran. Ya tentu saja. Makan kicri. Kicrinya harus kicri Ekadasi ya. Jadi intinya di sini yaitu lakukan pertapaan sesuai dengan kemampuan kita. Di saat yang sama kita harus melanjutkan bakti kita. Tetapi dalam hal menjalankan 4 prinsip dan berjapa 16 putaran, ini harus secara strict kita lakukan. Inilah pertapaan yang harus kita lakukan dengan Drida Vrata. Kalau pada saat hari Ekadasi, kalau kita tidak bisa berpuasa penuh, silakan minum air, silakan makan buah, atau bahkan makan persada Ekadasi. Tapi kalau bisa, silakan dikurangi. Kurangi makan, kurangi tidur pada saat Ekadasi, dan lebih banyak lakukan pelayanan. Ini namanya Drida Vrata. Kemudian Srila Prabhupada melanjutkan, orang tidak perlu melakukan pertapaan dan kesederhanaan yang keras. Dia dapat hidup dalam bakti dibimbing oleh seorang guru kerohanian yang ahli. Dalam kedudukan manapun, baik sebagai orang yang berumah tangga, sannyasi maupun brahmachari, dalam kedudukan manapun dan dimanapun di dunia. Ia dapat berbakti kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan cara demikian ia sungguh-sungguh menjadi seorang Mahatma atau roh yang mulia. Jadi tidak hanya orang yang seorang sannyasi saja yang bisa menjadi orang Mahatma, bahkan seorang grihasta juga bisa menjadi seorang Mahatma, seperti yang Srila Prabhupada jelaskan di sini. Ya, intinya yaitu seseorang melakukan pelayanan bakti di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang ahli, seperti yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Jadi tidak masalah, entah kita seorang brahmachari, grihasta, wanaprastha, atau sannyasi, seorang sudra, brahmana, ksatria, or waisya. Ya, intinya yaitu kita melakukan pelayanan kepada Sri Krishna. Dengan cara seperti itu, seorang bisa diangkat pada posisi Mahatma. Ya. Striyo Vaishyas tata Sudras tepi yanti paramgatim. Mam hi parta vyapasritya ye pisyu papayo nayaha. Striyo Vaishyas tata Sudras tepi yanti paramgatim. Jadi Sri Krishna menjelaskan bahwa striya, wanita, striyo Vaishya, para Vaishya, Sudra, striyo Vaishyas tata Sudras. Ini adalah golongan yang rendah sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Vaishya, Sudra, dan para wanita. Dijelaskan juga mengapa Srila Vyasadeva menuliskan kitab Mahabharata. Ya, kitab Mahabharata ini ditujukan untuk Striya, Vaishya, dan Sudra, dan para Dwija Bandhu. Kemudian Mamhi Parta Vyapasritya, kalau seseorang menyerahkan diri kepadaku, Mamhi, serahkan diri kepadaku. Ye pisyu papa yonaya. Bahkan kalau orang itu terlahir dalam keluarga yang berdosa sekalipun, ye pisyu papa yona, papa yoni. Papa yoni artinya orang yang terlahir dari keluarga yang berdosa. Tetapi kalau orang itu menjadi penyembah Sri Krishna, jadi mamhi parta vyapasritya ye pisyu papa yona. Tepi yanti paramgatim. Tepi yanti paramgatim. Artinya yanti paramgatim artinya orang itu bisa mencapai kedudukan yang tinggi, ya. Yanti paramgatim. Orang itu bisa mencapai planet Sri Krishna, planet tertinggi, ya. Walaupun orang terlahir di keluarga Sudra, orang yang berdosa sekalipun, keluarga yang berdosa sekalipun. Contohnya seperti Prahlad Maharaj, dilahirkan di keluarga Hiranyakasipu, orang yang berdosa. Tapi karena Prahlad Maharaj melakukan pelayanan bakti pada Sri Krishna, jadi tidak diragukan.
tujuan akhir hidup beliau, yaitu Vaikuntha-loka. Oke. Jadi itu adalah deskripsi para Mahatma. Sloka 15, orang lain yang menekuni korban suci dengan mengembangkan pengetahuan, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang satu, yang tiada duanya, sebagai yang mempunyai aneka sifat dalam banyak bentuk dan dalam bentuk alam semesta, dalam bentuk semesta. Srila Prabhupada menjelaskan, ayat ini meringkas ayat-ayat sebelumnya. Krishna memberitahukan kepada Arjuna bahwa orang yang sadar akan Krishna secara murni dan tidak mengenal sesuatu pun selain Krishna disebut Mahatma. Namun ada orang yang belum mencapai kedudukan Mahatma secara tepat, tetapi menyembah Sri Krishna dengan cara-cara yang lain. Jadi ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak mengetahui kedudukan Sri Krishna sebagai Tuhan, Tuhan yang tertinggi. Jadi mereka memiliki niat, memiliki keinginan yang tulus untuk memuja Tuhan. Tapi kadang-kadang orang itu, tidak semua orang mengetahui Sri Krishna lah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang tertinggi. Dan Srila Prabhupada mengatakan di sini bahwa seorang Mahatma tidak mengetahui apa-apapun selain Sri Krishna. Jadi tidak mengenal, ya, tidak mengenal sesuatu pun selain Sri Krishna. Jadi orang itu disebut Mahatma. Jadi tidak pernah menyimpang dari jalur kesadaran Krishna. Sadawo hridaya mahyam sadunam hridayam tuham mad anyante na janante naham tebyo managati. Jadi dalam Srimad Bhagavatam skanda 9. Jadi Sri Vishnu menjelaskan kepada Durwasa Muni, ya. Sadawo hridaya mahyam. Jadi Sri Krishna mengatakan orang-orang suci, penyembah murni Sri Krishna hanya mengetahui tentang diriku saja. Sadawo hridaya mahyam sadunam hridayam tu aham. Jadi aku hanya mengetahui penyembah murniku saja. Mad anyante najananti naham tebio managapi. Aku tidak tahu apa-apa selain penyembah murniku. Penyembah murniku juga tidak tahu apa-apa selain tentang diriku. Bukan berarti Sri Krishna tidak mengetahui hal-hal yang lain, tapi di dalam sloka ini Sri Krishna mengagungkan posisi seorang penyembah murni. Artinya Sri Krishna memberikan perhatian khusus kepada para penyembah murni beliau. Dan penyembah murni hanya memberikan perhatian khusus kepada Sri Krishna. Ini adalah Mahatma. Oke, beberapa di antaranya sudah diuraikan sebagai orang yang berduka cita, orang yang kekurangan uang, orang yang ingin tahu, orang yang sibuk mengembangkan pengetahuan. Tapi ada orang lain yang kedudukannya lebih rendah, dan orang ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi para Mahatma, seperti yang kita diskusikan tadi, adalah orang-orang yang tidak pernah menyimpang dalam kesadaran Krishna, memiliki motif yang murni, yaitu hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Tapi ada juga orang yang belum murni, seperti yang dijelaskan di dalam bab 7. Ya, Catur Widha Bajangan Imam di sloka itu. Jana Sukritu Nurjuna atau Jigyasu Artati Gyanica. Jadi ini Srila Prabhupada menjelaskan hal itu di sini. Orang yang berduka cita, arto, orang yang kekurangan uang, arti, para Jigyasu, orang yang ingin tahu, dan orang yang sibuk mengembangkan pengetahuan, para Gyani. Tapi ada golongan orang yang lebih rendah selain orang-orang ini. Dan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang menyembah dirinya sendiri sebagai yang bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi inilah para Mayawadi. Para Mayawadi menganggap bahwa, oh ya, aku adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, semuanya adalah Narayana. Jadi seperti itu. Aku Narayana, engkau Narayana. Ini adalah konsep para Mayawadi. Kemudian yang kedua, orang yang mengembangkan suatu bentuk Tuhan Yang Maha Esa dan menyembah bentuk itu.
orang yang membayangkan suatu bentuk Tuhan Yang Maha Esa dan menyembah bentuk itu. Jadi ini lebih menyondong cenderung ke pemujaan kepada para dewa. Jadi membayangkan bahkan para dewa sekalipun adalah Tuhan. Ini adalah spekulasi. Dan yang ketiga yaitu orang yang mengakui bentuk semesta, yaitu Wiswarupa, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan menyembah bentuk itu. Jadi ini yang dimaksudkan di sini yaitu orang yang memuja alam, memuja bentuk alam semesta, memuja Wiswarupa. Oke. Kemudian di sloka 16, Sri Krishna mengatakan, tetapi akulah ritual, akulah korban suci, persembahan kepada leluhur, ramuan yang menyembuhkan, dan mantra rohani. Aku adalah mentega, api, dan apa yang dipersembahkan. Jadi Krishna menyangkup segala sesuatu di sini. Ya. Orang yang tekun berbakti kepada Krishna sudah melakukan segala korban suci yang dianjurkan dalam Weda. 17 sampai 19 sekarang ya. Ini sloka 17. Akulah ayah alam semesta ini. Jadi sekarang Sri Krishna menjelaskan tentang posisi beliau. Jadi di awal tadi kita mendiskusikan tentang posisi orang yang bukan penyembah. Kemudian di bagian pertengahan kita mendiskusikan tentang posisi penyembah, dan di bagian akhir dari diskusi kita di part 1, part yang pertama ini, Sri Krishna menjelaskan posisi beliau di sini. Akulah ayah alam semesta ini, ibu, penyangga, dan kakek. Akulah objek pengetahuan yang menyucikan dan suku kata Om. Suku kata Om. Aku juga Rig, Sama, dan Yajurveda. Sloka nomor 18. Aku adalah tujuan, pemelihara, penguasa, saksi, tempat tinggal, pelindung, dan kawan yang paling tercinta. Aku adalah ciptaan dan peleburan, dasar segala sesuatu, sandaran dan benih yang kekal. Wahai Arjuna, sloka nomor 19. Wahai Arjuna, aku memberi panas dan aku menahan dan mengirim hujan. Aku adalah pembebasan dari kematian, dan aku juga kepribadian maut, baik yang bersifat rohani maupun material. Baik yang bersifat rohani maupun material berada di dalam diriku. Ya. Jadi inilah kutipan kelas Srila Prabhupada. Jadi kita harus belajar dari Bhagavad Gita yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menerimanya serta bertindak sesuai dengan amanat beliau. Itu disebut kesadaran Krishna. Kita memikirkan Krishna. Beliau adalah segalanya. Tuhan adalah segalanya. Jadi marilah kita tunduk dan laksanakan proses bakti. Itulah jalan kebahagiaan. Itulah jalan kesempurnaan. Oke. Jadi itu adalah bagian pertama diskusi kita hari ini. Jadi Sri Krishna menjelaskan posisi orang yang bukan penyembah seperti pemuja para dewa dan para mayawadi, impersonalis. Kemudian Sri Krishna menjelaskan tentang Mahatma, posisi seorang penyembah murni. Dan di bagian yang tadi, bagian ketiga, yaitu Sri Krishna menjelaskan posisi beliau sendiri, di mana Sri Krishna menyangkup segala sesuatu. Jadi seorang Mahatma akan mampu melihat Sri Krishna berada di mana-mana. Oke, apakah ada pertanyaan dari bagian pertama diskusi kita? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, bagian kedua diskusi. Yang kedua diskusi kita hari ini. Ya. Jadi di sini kembali lagi Sri Krishna akan membandingkan antara pemuja para dewa dengan penyembah, ya, dengan para bhakta. Sloka 20 sampai 28. Terkadang kita berpikir, mengapa Sri Krishna mengulang-ulang kembali apa yang sudah dibicarakan sebelumnya? Mengapa Sri Krishna mengulang-ulang kembali apa yang sudah dibicarakan sebelumnya? Di dalam bab 3 kita sudah membahas tentang karma yoga.
Di situ juga menyentuh tentang pemujaan para dewa, ya. Karena tangga yoga diawali dari karma kanda. Kemudian di dalam bab 7 hal ini sudah didiskusikan juga tentang pemujaan kepada para dewa, ya. Kamaista rita gyana prapadyante nya dewataha. Jadi prapadyante yang menyerahkan diri, nya dewata, kepada para dewa. Siapakah orang-orang yang menyerahkan diri kepada para dewa? Kamaistair, orang yang hatinya dipenuhi dengan keinginan material dan harita gyana. Akibat dari hati yang dipenuhi dengan keinginan material, kecerdasan seseorang akan hilang. Makanya mereka memuja para dewa karena para dewa akan memberikan hasil yang begitu cepat, hasil yang cepat. Tetapi hasilnya yaitu antawatu palam, bersifat sementara, ya, bersifat sementara, antawatu. Pemujaan terhadap para dewa yang menolak kebenaran bahwa Sri Krishna adalah penguasa dan penikmat tertinggi merupakan hal yang kurang tepat dan penyebab dari jatuhnya sang jiwa. Akan tetapi para penyembah Krishna secara pribadi dilindungi oleh Krishna. Beliau membantu mereka mencapai pergaulan dengannya. Krishna menerima persembahan para penyembahnya yang dipersembahkan dengan bhakti. Dalam sloka 26, Krishna menjelaskan bhakti yang murni. Oke. Sloka nomor 20. Orang yang mempelajari Weda dan minum air soma dalam usaha mencapai planet-planet surga, menyembahku secara tidak langsung. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan di dalam bab 7, jadi para pemuja dewa-dewa, jadi mereka sebenarnya pemuja Sri Krishna tetapi secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Setelah mereka disucikan dari reaksi-reaksi dosa, mereka dilahirkan di planet Indra yang saleh di surga. Di sana mereka menikmati kesenangan para dewa. Ya, jadi seperti minum soma rasa dan menikmati dengan apsara. Sayang sekali, Sri Prabhupada menjelaskan. Sayang sekali ada banyak sarjana Weda yang hebat, yang belum mengenal tujuan tertinggi dalam mempelajari Weda. Ya. Jadi apa tujuan tertinggi mempelajari Weda? Siapa ingin berkontribusi di sini? Weda is sarwer ama wedio. Terjemahannya? Ya, tujuan Weda adalah untuk mengerti tentang aku, kan, mengerti tentang Sri Krishna. Betul. Terima kasih, Prabu. Lupa saya. Ya. Mantap. Mantap. Jadi Vedai sasarwair aham eva vedyo. Ya, itu adalah tujuan mempelajari Veda. Ya, sloka 15, bab 15. Ya, dijelaskan. Jadi Vedai sasarwair aham eva vedyo. Vedanta krit Veda Vedeva Cham. Sri Krishna adalah beliau yang menyusun Veda. Vedanta krit. Beliau yang menyusun Veda. Makanya apa yang harus diketahui yaitu Sri Krishna. Kalau kita tidak mengetahui tujuan dari hidup ini yaitu untuk memuja Sri Krishna, memuaskan Sri Krishna, jadi mempelajari Veda akan menjadi sia-sia, hal yang sia-sia. Karena etawad ewa jigyasam tatwa jigyasunat manam anvaya vyatire kavyam yatsyat sarvada sarvatra. Jadi Sri Krishna menjelaskan kepada Dewa Brahma, ya, Chatusloki Srimad Bhagavatam, sloka yang keempat. Jadi tatwa jigya asunat manam. Jadi yang harus diketahui dari seluruh Weda yaitu tatwa tentang Sri Krishna. Anvaya vyatire kavyam yatsyat sarvatra sarvada. Jadi semua orang dimaksudkan untuk memuja Sri Krishna. Yatsyat sarvatra sarvada. Memuja Sri Krishna. Etawad ewa jigyasam. Jadi jigyasatnya bertanya. Jadi setelah mempelajari Weda,
mencari informasi dari Weda. Jadi apa kesimpulan yang harus didapatkan? Kesimpulannya yaitu semua orang Yatsat Sarwatra, semua orang Sarwada harus menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Karena dijelaskan di dalam bab 2 oleh Sri Krishna ya. Traigunya Wisaya Weda, Nistraigunyo Bhawarjuna, Nirduandun Nitya Satwasto, Niryoga Ksemaat. Jadi yoga memiliki banyak sekali cabang, dan kebanyakan dari cabang-cabang Weda ini memberikan iming-iming ya, memberikan iming-iming yang menggiurkan, karma kanda, bagian karma kanda Weda. Jadi orang yang tergiur dengan hal itu, jadi tujuan mempelajari Wedanya akan menjadi sia-sia karena orang itu tidak mendapatkan kesimpulan dari mengapa kita harus mempelajari Weda. Makanya Sri Krishna di dalam bab 15 nanti, Sri Krishna mengatakan di dalam sloka 19, yang 19, bab 15, Yomam evam asamudo janati purushotama, sasarwawid bhajan temam sarwa bhavena bharata. Jadi sasarwawid bhajan temam. Kalau seseorang sudah memuja Sri Krishna, jadi sarwawid artinya orang itu sudah mengetahui semua kesusastraan Weda. Sarwa bhavena. Sarwa bhavena artinya dengan hati yang penuh, sarwa bhava, dengan cinta yang penuh memuja Sri Krishna. Jadi yomam evam asam mudha. Orang itu sudah tidak dibingungkan lagi. Mudha artinya dibingungkan, asam mudha artinya tidak dibingungkan. Yomam esam asam mudha janati purushotama. Ketika seseorang mengerti Sri Krishna sebagai purusha utama, penikmat tertinggi, orang itu akan memuja Sri Krishna. Sasar wawid widya artinya ilmu pengetahuan. Jadi sarwawid, orang itu sudah mengetahui semua kesusastraan Weda karena sudah mendapatkan kesimpulan. Kadang kalau kita membaca sebuah artikel yang panjang sekali, kadang-kadang kita capek. Biasanya kesimpulannya itu berada di paragraf terakhir. Langsung saja ke paragraf terakhir, kita akan mendapatkan kesimpulannya. Apa sebenarnya yang dibicarakan dalam artikel yang panjang. Jadi seperti itu juga Weda. Kesimpulan Weda yaitu seperti yang Prabu Sudira tadi informasikan bahwa Wedai sasarwair aham ewa widyo, untuk mengetahui Sri Krishna. Mengetahui Sri Krishna artinya mengetahui kedudukan dasar Sri Krishna, mengetahui kedudukan dasar diri kita, dan apa sambanda kita, sambanda antara sang jiwa dengan Sri Krishna, dan prayojana, sambanda abideyanya, caranya, prosesnya, kemudian prayojananya. Kita mengetahui Sri Krishna. Banyak orang yang mengetahui Sri Krishna, tetapi mereka tidak mengetahui prayojana, goalnya yaitu untuk memuaskan Sri Krishna. Kemudian abideyanya, caranya yaitu bhakti. Kalau orang yang sudah mengerti tentang hal ini, jadi makanya di dalam sloka berapa itu? Sloka kedua Srimad Bhagavatam ya, dijelaskan Dharma projita kaita vatra paramo nirmat saranam sadam Vedyam vastavam atravas tushi vadam tapatrayan mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni krite kim va parair ishwaraha. Ya, disebutkan di situ Srimad Bhagavate Mahamuni krite. Jadi Srimad Bhagavatam ini disusun oleh Mahamuni, yaitu Srila Vyasadeva yang merupakan inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa sendiri, Sri Krishna. Srimad Bhagavate Mahamuni krite. Kim wa parair ishwaraha. Jadi seseorang tidak perlu lagi untuk mempelajari kesusastraan yang lainnya. Cukup dengan Srimad Bhagavatam. Jadi Bhagavad Gita ini adalah awal ya, permulaan yang tepat sebelum kita mempelajari Srimad Bhagavatam. Jadi bukan berarti kalau kita memang segala sesuatunya sudah berada di dalam Srimad Bhagavatam. Tapi bukan berarti kita tidak dianjurkan untuk membaca kesusastraan yang lain.
Karena kesastraan yang lain akan mendukung poin-poin apa yang disampaikan di dalam Srimad Bhagavatam. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita hanya membaca Bhagavatam saja, itu sudah cukup sebenarnya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, kalau seluruh buku di dunia ini hangus terbakar dan masih tersisa hanya satu buku saja, Srimad Bhagavad Gita. Jadi kita tidak ada ruginya. Kita masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang begitu berharga dari Bhagavad Gita. Tapi kalau Bhagavad Gita juga ikut terbakar dan kita hanya memiliki Bhagavatam, jadi tetap tidak ada ruginya. Dan kalau Bhagavad Gita dan Bhagavatam sudah hangus terbakar, kalau kita memiliki Chaitanya Charitamrita, jadi kita tidak kerugian apapun. Jadi 3 buku ini begitu penting sekali sebenarnya. Bhagavad Gita, Bhagavatam, dan Chaitanya Charitamrita. Di sini ada pertanyaan dari Prabu Sudhir Krishna. Mahatma Sudurlabha. Mahatma jarang ditemukan. Juga dalam Bhakti Rasamrita Sindhu, salah satu ciri bhakti yang murni jarang dicapai. Mengapa harus jarang? Mengapa tidak? Mengapa harus jarang? Sepertinya terkesan Sri Krishna membatasi jumlah penyembah murni di dunia ini. Padahal kalau banyak Mahatma di dunia ini, logikanya misi beliau cepat tercapai. Oh, ya. Pertanyaan yang bagus. Samahatma Sudurlabha. Jadi para Mahatma, penyembah murni Sri Krishna, jarang sekali ditemukan. Kemudian Srila Rupa Goswami menjelaskan. Ya, Kesagni Subada Moksa Lagutakrit Sudurlabha. Sudurlabha artinya jarang sekali ditemukan. Bhakti yang murni jarang sekali ditemukan. Kenapa jarang ditemukan? Jadi Srila Prabhupada menjelaskan karena selain Sudurlabha, jadi Sri Krishna Karsini, Sri Krishna Akarsini, Sri Krishna akan menjadi tertarik dengan orang yang memiliki bhakti yang murni pada beliau, pada Sri Krishna. Jadi dijelaskan oleh Srila Prabhupada, kalau seseorang sudah memiliki bhakti yang murni pada Sri Krishna akan menjadi budak orang itu. Sri Krishna akan menjadi budak orang itu. Bikrineta swam atmanam bhaktebhyo bhaktavatsalaha. Jadi Sri Krishna akan menjadi budak orang itu. Orang itu akan membeli Sri Krishna dengan bhakti yang murni. Bagaimana caranya kita bisa membeli Krishna? Satu-satunya cara yaitu dengan bhakti yang murni. Kita akan membeli Sri Krishna dan Sri Krishna akan menjadi budak kita. Tenayor ubayor madye ratam stapayami achyuta. Arjuna mengatakan di dalam bab 1 Bhagavad Gita. Hei Achyuta, bawalah keretaku di antara kedua belah pihak. Senayor ubhayor madye, di pertengahan. Sri Krishna memerintah Tuhan. Arjuna memerintah Tuhan. Karena Arjuna memiliki bhakti yang murni. Dan mengapa bhakti itu jarang ditemukan? Ya, sama seperti halnya permata. Ya, seperti halnya permata. Permata harganya begitu mahal sekali. Karena permata begitu mahal, permata yang asli. Permata itu atau emas lah katakan, atau emas. Sedangkan permata emas saja. Emas begitu mahal sekali. Berapa orang di dunia ini kita temukan orang yang memakai perhiasan emas? Orang yang memakai perhiasan emas kan jarang sekali. Karena harga emas itu mahal. Tidak semua orang mampu membeli emas. Tidak semua orang mampu membeli emas. Bahkan kalau kita lihat ya di TV-TV, film-film India, jadi para mataji-mataji India banyak yang memakai kalung, gelang, jadi seperti itu. Ini hanyalah imitasi saja, plastik. Tidak memakai emas yang asli, karena harga emas itu mahal. Jadi jawaban yang pertama yaitu, mengapa Mahatma begitu jarang ditemukan? Yang pertama, karena Sri Krishna akan menjadi budak para Mahatma. Dan yang kedua, tidaklah gampang untuk menjadi Mahatma. Tidaklah gampang untuk menjadi penyembah yang murni, karena dibutuhkan usaha yang keras untuk menjadi penyembah yang murni. Sama seperti halnya kita
menginginkan emas yang banyak, kita harus bekerja mendapatkan uang yang banyak, baru bisa membeli emas, membeli permata, jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian 2 pertanyaan ini. Terkesan seperti halnya Sri Krishna, sepertinya terkesan Sri Krishna membatasi jumlah penyembah murni di dunia ini. Tidak, beliau tidak membatasi jumlah penyembah murni di dunia ini. Bahkan beliau memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menjadi penyembah yang murni. Enice Oshadi Maya Nasi baru lagi. Hari nama Maha Mantra Laut Tumi Magi. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu datang dan mengatakan, Enice, aku datang ke sini. Enice Oshadi Maya, Oshad artinya obat. Aku memberikan obat ini yang bisa menyembuhkanmu dari maya. Enice Oshadi Maya Nasi baru lagi. Silahkan ambil obat ini gratis, tidak perlu bayar, gratis. Hari nama Maha Mantra Laut Tumi Magi. Silahkan ucapkan Maha Mantra ini. Engkau akan terbebas dari maya. Gratis. Tidak perlu kualifikasi apa-apa. Tidak perlu menjadi seorang brahmana. Tidak perlu menjadi orang kaya. Tidak perlu orang yang mampu menghafal ribuan sloka. Ya, tidak perlu. Tidak ada kualifikasi apa-apa. Silahkan ambil Maha Mantra ini secara gratis. Engkau akan menjadi penyembah yang murni. Tapi berapa orang yang mengambil kesempatan ini? Ya, Sri Krishna tidak membatasi jumlah penyembah yang murni. Tapi ini adalah ketidakmujuran kita. Ketidakberuntungan kita. Kita yang tidak mau menjadi penyembah yang murni. Krishna menginginkan sarwa dharman parityaja mamekam saranam raja. Pujalah aku saja, pujalah aku. Ya, tinggalkan segala jenis dharma. Artinya dharma-dharma yang bersifat material. Pujalah aku saja. Kalau engkau menyerahkan diri kepadaku, aku akan menjamin engkau akan terbebas dari semua dosa. Aham tuam sarwa papebyo. Aham tuam sarwa papebyo. Aku akan melindungimu dari semua jenis reaksi dosa. Tapi kita yang tidak mau memuja Sri Krishna. Krishna, mengapa Sri Krishna muncul di setiap zaman? Ya, paritranaya sadunam winasa cuduskritam dharma samstapanartaya. Yang ketiga tujuan beliau itu dharma samstapanartaya. Untuk mengestablish kembali prinsip dharma. Karena orang sudah merosot. Orang-orang sudah merosot, jadi beliau datang kembali dan mengajarkan tentang dharma. Sri Krishna datang setiap zaman. Ya. Ini adalah bukti bahwa Sri Krishna tidak membatasi. Tapi beliau menginginkan supaya setiap orang menjadi Mahatma. Tapi karena bakti sifatnya tulus, bakti berdasarkan ketulusan. Jadi bakti itu tidak dipaksakan. Jadi Sri Krishna memberikan dan tidak memaksakan. Oke, kalau mau silahkan ambil. Anda akan menjadi penyembah murni. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, silahkan di sini. Jadi kita memiliki kebebasan. Nah, kemudian bagian akhir dari pertanyaan ini, padahal kalau banyak Mahatma di dunia ini, logikanya misi beliau cepat tercapai. Ya, misi beliau akan cepat tercapai kalau ada para Mahatma. Makanya tugas kita, walaupun kita belum berada pada posisi yang Mahatma, jadikan diri kita Mahatma dulu, baru ajarkan orang supaya orang itu menjadi Mahatma. Sebenarnya segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak Sri Krishna. Ya. Kalau Sri Krishna ingin dengan keinginan beliau saja membawa semua roh yang terikat ke dunia material, ke dunia rohani, beliau bisa. Tapi terkadang kita bertanya, kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya mengajarkan kesadaran Krishna di India saja? Mengapa beliau tidak pergi ke Amerika, ke Eropa? Mengapa? Karena siapapun dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita, ketika Chaitanya Mahaprabhu melakukan sankirtan, jadi setiap orang yang melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, hati mereka akan tersentuh. Ketika beliau ingin pergi ke Brindawan, jadi Nityananda Prabhu menyuruh anak-anak gembala sapi, kalau ada seorang sannyasi yang datang dan menanyakan kemana arah menuju Brindawan, silahkan
tunjukkan arah situ. Yang sebenarnya arah itu tidak untuk pergi ke Brindawan, ya, karena para penyembah di Nawadwip tidak ingin Chaitanya Mahaprabhu untuk pergi jauh dari mereka. Tapi akhirnya ketika Mahaprabhu datang dan bertanya kepada anak-anak gembala sapi ini, kamu tahu tidak mana jalan ke Brindawan? Anak-anak gembala ini sudah di set oleh Nityananda Prabhu, dan anak-anak ini mengatakan, oh ya, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi akhirnya beliau tidak nyampai ke Brindawan. Malah beliau mutar lagi. Beliau sampai ke Ramakeli. Ya, sampai ke Ramakeli, dan karena beliau sambil berjalan beliau menari dan menyanyikan Hare Krishna Mahamantra. Jadi dijelaskan di situ ratusan ribu orang mengikuti Chaitanya Mahaprabhu sampai ke Ramakeli. Jadi bahkan Nawab Hussain Shah yang memusuhi orang Hindu sebenarnya, yang memusuhi para Brahmana, memusuhi para penyembah, ketika melihat Chaitanya Mahaprabhu di Ramakeli, di Gauda Desh, jadi beliau mengatakan kepada prajurit beliau, ya, jangan pernah ganggu sannyasi ini. Siapapun yang berani menghentikan sankirtan ini langsung akan dihukum mati. Nawab Hussain Shah mengatakan, makanya siapapun yang melihat Chaitanya Mahaprabhu, hati mereka akan tersentuh dan menjadi penyembah murni sebenarnya. Lalu mengapa Chaitanya Mahaprabhu tidak keluar mengajarkan sampai ke Eropa, ke Amerika? Kalau beliau mau, beliau bisa melakukan. Tapi beliau ingin supaya kredit ini diberikan kepada penyembah murni beliau seperti Srila Prabhupada. Ya. Jadi itu tujuannya. Jadi beliau menginginkan supaya misi ini cepat tercapai. Ya, beliau menginginkan Barat bumi te hoilo manusia jangan sartaka kori kare para upakar. Pertama kita harus menyempurnakan diri kita, baru para upakar, baru keluar untuk mengajarkan. Jadi Sri Krishna ingin melihat anak-anak beliau, apakah anak-anak beliau peduli dengan anak beliau yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau beliau menginginkan, mengapa tidak? Tapi kembali lagi, dasarnya yaitu bakti tidak bisa dipaksakan. Jadi orang menjadi penyembah, orang yang tidak menjadi penyembah, itu tergantung dari orang itu sendiri, individual. Ini adalah choice, free choice, ya, kebebasan mutlak. Dan ini adalah wujud dari cinta Sri Krishna kepada kita. Karena cinta tidak dipaksakan. Sri Krishna ingin sang jiwa menyerahkan diri kepada beliau dengan perasaan yang tulus, bukan karena dipaksa. Jadi seperti itu. Oke. Prabu Sadbuja, apakah menjadi seorang guru kerohanian atau mahatma tersebut karena atas keinginan seorang atau kehendak Sri Krishna? Mohon penjelasannya. Sebentar dulu. Apakah menjadi seorang guru kerohanian atau mahatma tersebut karena atas keinginan seseorang atau kehendak Sri Krishna? Man proposes, God disposes. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris. Man proposes, God disposes. Ya. Kita bisa saja merencanakan sesuatu, tapi yang memberikan izin terakhir supaya hal itu tercapai yaitu Sri Krishna. Menyangkut hal ini, menjadi seorang guru kerohanian atau mahatma, apakah itu keinginan seseorang? Secara garis besar, seseorang tidak begitu, seorang penyembah murni, ya, tidak begitu menggebu-gebu untuk menjadi seorang guru kerohanian, ya, tidak begitu. Tapi pada dasarnya setiap orang bisa menjadi guru, ya, setiap orang. Sebentar lu kaki sakral. Jadi setiap orang bisa menjadi guru. Bukan berarti kita hanya dengan cara memberikan diksa baru kita bisa dianggap sebagai guru, tidak. Jadi bahkan orang yang bisa menginspirasi orang lain untuk maju dalam kesadaran Krishna,
orang itu bisa dianggap sebagai guru. Ya, bahkan anjing sekalipun bisa menjadi guru. Mengapa? Karena orang yang cerdas bisa berguru dari anjing. Chanakya Pandit mengatakan, apa sifat dari anjing? Sifat anjing yaitu selalu loyal kepada pemiliknya. Ya, walaupun diberi makan sedikit, sering dipukul, anjing ini akan tetap datang ke rumah itu dan menjaga rumah sang pemilik anjing ini. Jadi begitu juga dengan kita. Kita sering mendapatkan kesengsaraan, ya tidak apa-apa. Karena kesengsaraan itu diberikan oleh Sri Krishna. Betul? Betul. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetap loyal kepada Sri Krishna. Jangan pernah tinggalkan kesaran Krishna. Contoh seperti itu. Mengenai guru, biasanya guru yang mungkin dimaksudkan oleh Prabu Sadbuja di sini, diksa guru, ya diksa guru. Seorang menjadi diksa guru kalau orang itu memiliki official connection, memiliki hubungan yang official dengan garis perguruan parampara, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu seorang guru haruslah seorang Vaishnava. Jai Krishna Tattva Veta Shri Guru Hoy. Jadi yang ketiga, orang itu harus mengerti tentang Krishna Tattva, baru dia bisa menjadi guru. Orang yang tidak mengerti tentang Krishna Tattva tidak bisa menjadi guru, karena orang itu tidak bisa menyelamatkan murid-muridnya dari kelahiran dan kematian kalau tidak mengerti tentang Krishna Tattva. Ya, guru nasasyat, orang itu hendaknya tidak menjadi guru. Kalau namo cayetya samupetya mrityum, kalau orang itu tidak bisa menyelamatkan murid-muridnya dari kelahiran dan kematian. Kemudian ya Vaishnava guru nasyat, kalau orang itu bukan seorang Vaishnava, orang itu tidak bisa dianggap sebagai guru. Ya, kemudian kalau Mahatma, apakah ini adalah keinginan seseorang? Ya, bisa kita katakan seperti itu, karena setiap orang harus memiliki keinginan di dalam hati mereka bahwa mereka haruslah menjadi seorang Mahatma. Ya, tetapi seorang penyembah murni tidak pernah menganggap dirinya sebagai Mahatma. Ya, seorang penyembah yang murni tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang Mahatma. Seorang penyembah yang murni akan selalu menganggap dirinya adalah orang yang paling jatuh, roh yang paling jatuh. Ini adalah ciri-ciri penyembah murni. Seperti halnya Krishnadas Kaviraj Goswami. Kalau kita baca Chaitanya Charitamrita, di awal jadi beliau mengatakan, bahkan saya lebih rendah daripada jagai dan madai. Bahkan saya lebih rendah daripada cacing yang ada di dalam kotoran. Orang yang mendengar nama saya, Kaviraj Das Goswami mengatakan, orang yang mendengar nama saya akan kehilangan semua kredit baiknya. Bagaimana mungkin? Nama beliau adalah Krishna Das. Dengan mendengar kata Krishna, kita disucikan. Tapi ini adalah ciri-ciri seorang penyembah yang murni. Seorang Mahatma akan selalu merasa tunduk hati, lebih rendah daripada rumput di jalanan. Ya, apakah ini keinginan seseorang? Jadi setiap orang harus menginginkan menjadi seorang Mahatma. Jadi dengan cara berpikir bahwa saya adalah roh yang jatuh, jadi saya harus berusaha menjadi seorang Mahatma. Ya, setiap orang harus menjadi setiap orang harus berpikir seperti itu. Tapi kalau seseorang berpikir, oh ya sekarang saya sudah Mahatma, jadi apa lagi yang perlu dicapai? Jadi pada saat itu orang itu akan merosot. Ya, kita harus selalu menginginkan untuk maju dalam kesaran Krishna. Siapa yang menginginkan maju dalam kesaran Krishna? Adalah orang-orang yang belum maju dalam kesadaran Krishna. Dan kita harus selalu berpikir bahwa saya belum maju dalam kesadaran Krishna. Oke. Kemudian, apakah ini keinginan seseorang atau kehendak Sri Krishna? Kalau kita katakan kehendak Sri Krishna, artinya Sri Krishna bisa melakukan apapun dan menjadikan siapapun sebagai Mahatma. Tapi apakah kita pantas? First deserve and then desire. Ya, ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris. First deserve and then desire. Pertama kita harus memantaskan diri dulu, baru kita boleh memiliki keinginan. Apakah saya pantas menjadi seorang presiden? Kan seperti itu. Kalau saya pantas, oke.
baru saya memiliki, baru saya boleh menginginkan kedudukan seperti seorang presiden. Begitu juga pantaskan diri kita dulu, pantaskan dalam artian tetap lakukan sadhana dengan baik. Kadang kita berpikir bahwa oh ya tahun ini saya masih berada dalam YD Sadhana Bhakti. Mungkin tahun depan saya akan berada di dalam posisi Raganuga Bhakti. Jadi tidak seperti itu sebenarnya. Seorang yang sudah berada dalam Raganuga Bhakti, Srila Rupa Goswami menjelaskan, akan tetap melaksanakan YD Sadhana Bhakti. Akan tetap melakukan YD Sadhana Bhakti. Karena Raganuga Bhakti juga masih pada tahapan YD Sadhana, Raganuga Bhakti masih juga berada dalam tahapan sadhana bhakti. Ya, tetapi tingkat kesadarannya berbeda, lebih tinggi. Kalau orang yang masih berada di dalam tingkatan YD sadhana bhakti, jadi orang itu mengikuti aturan dan peraturan seperti bangun pagi, manggala arati, menjapa 16 putaran, mengikuti 4 prinsip dengan memaksakan dirinya. Tapi orang yang sudah berada dalam Raganuga, orang itu melakukan semua kegiatan dan mengikuti aturan dan peraturan tanpa ada beban sama sekali. Sudah terbiasa tanpa ada beban. Ini adalah Raganuga. Seperti bangun Manggalarati tanpa ada beban. Bangun Manggalarati. Ya, kadang tidak pakai alarm. Ini adalah Raganuga. Kadang para penyembah sering salah menafsirkan bahwa orang yang sudah berada dalam tingkatan Raganuga Bhakti sudah tidak perlu lagi mengikuti aturan dan peraturan. Ini salah sekali sebenarnya. Ini keliru. Makanya perlu kita belajar Bhakti Rasamrita Sindhu dan baca setiap bait, setiap baris yang Srila Prabhupada tulis di situ. Jadi Raganuga adalah masih dalam tahapan sadhana juga. Ya. Dan mereka mengikuti aturan dan peraturan, tetapi tanpa ada rasa dibebani. Itu perbedaannya. Jadi apakah menjadi seorang guru atau mahatma merupakan keinginan seorang atau kehendak Sri Krishna? Kedua-duanya benar. Sri Krishna menginginkan semua orang menjadi mahatma. Dan kita juga harus memiliki keinginan untuk menjadi mahatma. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa saya sekarang sudah menjadi mahatma. Ini adalah awal dari kejatuhan kita. Hare Krishna. Bagus pertanyaannya. Oke. Sloka berapa kita ini? Sloka 20. Oke, kasih saya waktu 10 menit ekstra ya. Saya ingin menghabiskan bagian ini supaya tidak ketinggalan. Berlindung di bawah kaki Padma Krishna dan menekuni bhakti yang murni untuk memuaskan Krishna. Bhakti mulai dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Pada waktu yang sama berusaha mengerti tentang Krishna dengan sebenarnya. Ya, ini dijelaskan juga di dalam skanda 6 Srimad Bhagavatam. Makanya Bhagavad Gita dengan Bhagavatam sebenarnya memiliki hubungan yang erat sekali. Srila Prabhupada banyak sekali mengutip Srimad Bhagavatam di dalam penjelasan beliau dalam Bhagavad Gita. Kemudian di dalam penjelasan beliau di dalam Srimad Bhagavatam, beliau juga sering mengutip sloka Bhagavad Gita. Jadi ada hubungan yang erat antara Bhagavad Gita dan Bhagavatam. Ya. Tawan evaloke esmin pumsam dharma parasprita bhakti yogo bhagavati tannama grahana adibihi. Jadi awal dari proses pelayanan bhakti yaitu tannama grahana adibihi. Yaitu mengucapkan nama suci Sri Krishna. Jadi ini Srila Prabhupada mengatakan seperti itu. Bhakti mulai dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Ini dari Srimad Bhagavatam. Sloka nomor 21. Titam buktua swarga loka vishalam sine punye matya loka vishanti evam traye dharma anuprapanna gata kama kama labante. Bila mereka sudah menikmati kesenangan indria-indria yang luas di surga seperti itu dan hasil kegiatan salehnya sudah habis, mereka kembali lagi ke planet ini, tempat kematian, Martyaloka. Ya. Ini adalah Martyaloka. Jadi orang yang mencapai kenikmatan indria-indria dengan mengikuti prinsip-prinsip dari 3 Weda hanya mencapai kelahiran dan kematian berulang kali. Jadi ini
Catat. Haribo, terus Prabu. Kau ngajak aku bapak padahal mau main. Hare Krishna Prabu. Listrik di tempatnya Prabu Wisnu Rata padam, kelas dihentikan. Udah diumumkan di grup Prabu.